Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Nomed yang tetap istiqomah dan senantiasa berbagi. Berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi. Itu yang masih saya pegang sampai sekarang. Kita masuk ke utul UGM Fisika 2019 nomor 16 sampai dengan nomor 20. Sebelum kita masuk ke pembahasan, ada baiknya kalian tekan tombol subscribe, like, dan juga komennya. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kalian akan tetap terhubung dengan channel saya dan kalian tidak akan pernah ketinggalan materi dan pembahasan yang terbaru dari saya. Kita masuk ke pembahasan soalnya. Soal nomor pertama, nomor 16, sebuah benda bergerak sepanjang garis lurus dengan kecepatan sebagai fungsi waktu diperlihatkan pada gambar di antara pernyataan berikut mana yang benar. Jadi geraknya adalah gerak lurus. Gerak lurus yang pertama, tepat setelah T sama dengan 5 second, artinya setelah 5 second, arah gaya berlawanan dengan arah gerak benda. Nah ini, karena dia gerak lurus, dia terjun bebas. Nah ini turun ya, berarti waktunya kan dari 5 menuju ke 7, dia gerakannya turun, maka dia akan mengalami yang namanya perlambatan. Jadi A-nya di sini nilainya adalah negatif atau melakukan perlambatan. Nah, kalau melakukan perlambatan artinya gayanya akan berlawanan arah karena dia berusaha untuk menghentikan. Berarti jawaban yang benar A. Tapi kita cek untuk jawaban yang B-nya. Tepat setelah T sama dengan 5 second, kecepatan benda masih searah dengan percepatan benda. Nah, ini tadi sudah dibahas yang di A. Ketika setelah 5 second, kecepatan benda itu tentu makin lama makin melambat, sehingga dengan arah perlambatan tentu berbeda. Berarti jawabannya salah, harusnya bukan searah tapi berlawanan. Yang C, benda mengalami perlambatan senilai 2,5 meter per second saat T sama dengan 6 second. Jadi ketika dia melakukan perlambatan ini dari 5 second, setelah 5 second ya sampai dengan 7 second dia mulai berhenti. Nah, ini berhenti, itu perlambatannya nilainya sama. Nah, perlambatan ini bisa kita cari dengan menggunakan gradien. Nah, gradien itu berarti kita bisa dapat yang pertama dia turun, di sini turun 7, maka min 7. Kemudian ini arahnya ke kanan 2 ya, karena 5 ke 7 2. Maka jawabannya adalah min 3,5 meter per second atau perlambatannya sebesar 3,5 meter per second. Jadi salah, bukan 2,5 tapi 3,5. Untuk yang D, jarak yang ditempuh oleh benda dari T sama dengan 0 second sampai dengan T sama dengan 5 second adalah 35 meter. Kita cek. Untuk mengetahui jarak paling mudahnya ketika ada grafik fungsi ft ini, ft ya, fungsi pt, maka kita bisa menggunakan luas di bawah grafik. Nah, luas di bawah grafik, kita lihat ini grafiknya yang ini. Nah, grafiknya yang ini berarti luas di bawah grafiknya berbentuk segitiga, sehingga S atau jaraknya adalah setara dengan luas segitiga. Kita dapat setengah kali alasnya 5, tingginya adalah 7. Sehingga kalau kita hitung dapatnya 35 per 2 atau 17,5 meter. Dan ini jawabannya 35 meter. Masalah juga. Kemudian untuk menghitung A, percepatan benda mencapai nilai maksimum. Tidak, percepatan benda selalu sama mulai dari 0 sampai dengan 5. Nah, ini selalu sama nilainya, jadi tidak maksimum. Jadi selalu sama. Jadi percepatannya selalu sama. Oke, jadi jelas jawabannya adalah ya. Nah, kita masuk ke soal nomor 17. Untuk mendapatkan panjang gelombang de Broglie 500 nanometer elektron. Nah, ini elektron ya. Dipercepat dari keadaan diam dengan beda potensial sebesar. Nah, ini tanya beda potensial. Karena ini bicara tentang energi listrik, berarti energi listrik kita setarakan dengan energi kinetik. Nah, karena dia bergerak kinetik. Energi listriknya di sini karena elektron, maka elektron dikali volt. Jadi elektron volt sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, kita bedakan v-nya karena v adalah vektor. Di sini satuan besaran vektor ya, bukan v vektor. V di sini velocity, kecepatan.
Kita cari tahu E pindah ruas 2 elektron volt sama dengan M dikali V kuadrat. Masih kita kemudian seandainya saya kali M di sini, maka saya pindahkan M di sini. Nah, ini kiri kanan saya kali dengan M biar menghasilkan bentuk yang lain. Kita warnakan biru. Nah, ini yang ini saya kalikan dengan M, yang ini juga saya kalikan dengan M, sehingga menjadi 2 kali massa elektron dikali elektron kali voltas sama dengan di sini M kuadrat kali velocity kuadrat. Saya akar, nah kedua kiri kanan saya akar, ini menyisakan M kali V, ini jadi akar 2 M kali E kali V. Nah, ini kita tahu M kali V itu adalah rumus momentum, berarti V ya, sama dengan akar dari 2M kali E kali V, di mana rumus momentum ini kalau berdasarkan de Broglie itu rumusnya adalah tetapan Planck H dibagi dengan panjang gelombang atau lambda. Ini sama dengan 2MeV. Nah, kalau seandainya kemudian ini saya kuadratkan, maka jadinya kalau yang diminta dalam soal ini adalah, yang dimintakan dalam soal itu yang V-nya, velocity voltasenya. Jadi ini saya kuadratkan 2M kali E kali V sama dengan H kuadrat per lambda kuadrat. Maka kalau saya cuma minta V-nya saja menjadi H kuadrat per lambda kuadrat kali M kali E, nah kali 2 ya, 2 di depannya. Nah ini ya, ini jadi rumusnya seperti ini. Nah ini kan kalau kalian misalkan nggak tahu rumusnya, jadi mulai cari rumusnya bagaimana. Nah ini berarti kita dapatkan V sama dengan tetapan Planck. H itu tetapan Planck kan sudah ada di soal, sudah ada biasanya di soal kan. Nah kalian bisa lihat sana, itu nilainya adalah 6,63 kali 10 pangkat minus 34 ya. Nah ini kan dikuadratkan, kemudian dikali bawahnya per 2 dikali panjang gelombangnya 500 nanometer, panjang gelombang 500 nanometer itu sama dengan 500 dikali 10 pangkat min 9 meter ya kalau nano. Kalau 10 pangkat min 6 kan masih mikro, maka di sini 5 kali 10 pangkat min 7 meter. Maka ini saya tuliskan 5 kali 10 pangkat min 7 kuadrat, karena dikuadratkan. M di sini karena M-nya adalah massa elektron, berarti 9,1 kali 10 pangkat min 31 dikali dengan elektron. Elektron itu muatannya berarti 1,6 ya. 1,6 kali 10 pangkat min 19. Nah ini juga sudah tertulis di ada keterangannya di atas lah, nanti bisa ada catatannya di soal kalian. Oke. Berarti yang bisa kita hitung adalah 6,63 kali 6,63 kali 10 pangkat min 38. Berapa? 34 kali 2, 68 ya. 68. Nah, ini 68. Jelek. Kita hapus saja dulu. Oke. Nah, ini berarti 68 minus 68 per, nah ini 2 dikali 25 kali 10 pangkat min 14 ya, kali 9,1 kali 10 pangkat min 31 dikali 1,6 kali 10 pangkat min 19. Nah ini bisa kita reka-reka nih. Yang pertama ini 2 kali 25, ini kan 50 nih, masih 6,63 kali 6,63 lah, nggak apa-apa. 10 pangkat min 68, kita sederhanakan dulu semuanya.
2 kali 25 kan 50. 50 kali 9,1 itu 455. Oke. Kemudian kali 10, nanti 10 pangkatnya nanti ini 1,6 kali 1,6 kali 10 pangkat. Nah, ini kan min 14, ini min 31, ini min 19. 14 sama 31 itu udah 45. 45 tambah 19 berarti 64 ya, minus 64. Nah, minus 64. Nah, ini kita hitung nih Mas, ini bisa V sama dengan, seandainya ini kita bagi ini 4,55 kali 16, berarti ini 6 komanya bisa saya jadiin 663 kali 6,63 per 455 kali 1,6, tetap ya. Ini kan jadi 10 pangkat min 4 ya. Tapi kan ini tadi sudah saya jadi 600, berarti nambah jadi min 6 ya. Min 6. Nah, min 6 volt ya. Nah, ini kan nanti jadi mikro. Nah, jadi mikro volt. Nah, 663 dibagi 455, anggap saja 600 dibagi 400 berarti 60 bagi 4 berarti 1,5. 60 bagi 4 kan 15, 1,5 lah. Sekitar 1,5. 6,63 dibagi 1,6 berarti ini kita anggapnya berapa ini? 60 ya, kita anggap 60 bagi 15 lah. 60 ini anggap 60 bagi 15 berarti sekitaran 4 lah, kali 10 pangkat min 6 berarti langsung mikro ya, mikrovolt. Nah, 1,5 kali 4 itu kan berarti kan 6, berarti sekitar 6 mikrovolt. Ada jawabannya yang itu? Oh, ada. Berarti yang B. Nah, jadi hitungnya kita buat permisalan mendekati lah, yang mendekati. Kita lanjut ke soal nomor 18. Sebuah truk bermasa 1000 kg, nah 1 ton, melaju dengan kelajuan konstan ke 100 km per jam, menaiki tanjakan miring dengan kemiringan tan alfa adalah 0,1. Jika gaya gesek total yang bekerja pada truk adalah 700 Newton, hitung daya minimum. Nah, ini ada kalimat daya minimum yang harus diberikan. Kita ilustrasikannya dulu bentuknya. Berarti ini truk, ini ada alfa. Nah, ini truknya kita bikin begini ya. Nah, berarti punya gaya normal. Nah, ini gaya normal. Tapi kalau misalkan berarti ini W ya. Nah, artinya bendanya ini kita warna berbeda dulu nih. Nah, kita warna berbeda untuk melihat arahnya. Kita kasih warna merah. Nah, ini kita lihat, berarti ini yang searahnya di sini, bisa satu lagi yang di sini. Nah, ini sesuai. Kalau misalkan ini alfa, maka di sini adalah, karena ini nempel dengan alfa, berarti di sini W cos alfa. Kemudian yang di sini berarti W sin alfa. Nah, ini ya, berarti W sin alfa. Nah, di sini kan juga ada gaya gesek, arahnya ke sana. Ini adalah F gesek. F gesek berarti arahnya menuju keturunan yang bukan yang naik, yang gitu. Yang diminta adalah daya minimum. Nah, artinya di sini artinya karena melakukan gerakan ini diminta daya minimum, otomatis nilai sigmanya kita cari. Sigma F sama dengan M dikali dengan A ya. Sigma F di sini kan oke, sehingga sigma F-nya adalah 0 itu sendiri ya. Sigma F-nya oke, ini kita anggap nilainya ke sana. Berarti sigma F itu gaya yang bekerjanya saja, karena mintanya minimum. Berarti sigma F yang bekerja adalah F gesek ditambah dengan W sin alfa. Nah, ini maksudnya di sini dalam soal ini, karena arahnya berarti kan karena minimum itu berarti nilai
gaya yang bekerjanya, gaya totalnya. Nah, ini kan berarti kan F totalnya itu adalah perpaduan antara jadi harus senilai dengan F gesek dengan sama dengan W sin delta. Jadi kalau misalkan dituliskan bolehnya seperti ini. Sigma F itu sama dengan 0. Nah, gitu. Berarti F total kan gaya yang dia harusnya ke atas. Nah, jadi berlawanan. Nah, karena ini daya minimum, maka nilainya harus sama dengan 0. Karena alasan tadi daya minimum. Sehingga kita lihat nilai daya, rumus daya P power daya itu rumusnya adalah W dibagi dengan T. Nah, selain ini daya itu rumusnya kan W dibagi dengan T. Nah, ini ya. Kemudian selain nilai P ini selain W bagi dengan T, W itu adalah usaha itu adalah F dibagi dengan F dikali dengan jarak perpindahannya, S dibagi dengan waktu, berarti T. Nah, ini bisa kita lihat ketika P itu rumusnya menjadi F. Ingat, ini adalah perpindahan dibagi dengan waktu adalah kecepatan atau velocity ya. Berarti power minimum sama dengan F dari total dikali dengan velocity yang konstan tadi. Nah, ini bisa kita langsung masukkan. Nah, maka P minimum sama dengan F totalnya tadi adalah perpaduan antara F gesek ditambah dengan W sin alpha. Nanti dikali dengan velocity-nya atau kecepatan yang konstan. F geseknya kita dapat 700 Newton ditambah dengan W itu adalah M kali G ya. W sin alpha itu adalah berarti M kali G kali sin alpha. Sementara nilai M-nya adalah 1000. Nah, berarti ini nanti nih 1000 dikali dengan gravitasinya 9,81 dikali sin alpha. Nah, kalau misalkan kita gambar dalam segitiga, nah ini segitiga siku-siku, jika diketahui tan alpha adalah 0,1, nah ini kan alpha. Tan itu adalah depan dibagi dengan samping desa ya. Berarti depan ini, kalau ini kan bisa ditulis 1/10, maka depannya itu adalah 1, 10-nya itu adalah yang sampingnya. Maka untuk mencari yang miringnya adalah 100 ditambah 1 berarti 101. Nah, ini akar 101 untuk miringnya. Berarti bisa kita cari tahu sin itu adalah depan per miring. Berarti 1 per akar dari 101. Nah, ini kalau dihitung, kita anggap saja nilainya ini biar gampang menghitungnya kita buat jadi 1/10 lah. Berarti kita anggap menghitung yang gampangnya 1000 dikali 10. Nah, ini kan akar 100 itu, akar 101 itu kan mendekati akar 100. Kita anggap 10, maka 1/10 juga lah. Dikali dengan velocity-nya kita dapat 100. Nah, velocity kita punya satuannya 100 km per jam. Nah, untuk merubahnya tinggal dikali, nah 100 dikali 1000. Ini kan 1 km 1000, maka 1000 per 3600. Nah, ini bisa hilangin saja lah, yang mana aja hilangin sama. Berarti kita dapat 1000 per 36. Nah, ini ya, kita nggak usah sederhanain lagi, langsung aja 1000 per 36. Nah, ini kan bisa kita coret. Ini dapatnya berarti 1700. Nah, ini 36 ya. Berarti ini 1700 dikali dengan 1000 per 36. Nah, ini kita dapatkan. Kalau dihitung berarti 1000-nya ini nanti kan karena di sini satuannya dalam kilo, maka ini 1000-nya ini nanti jangan diapa-apain, ini nanti jadi kilo. Nah, nanti kan satuannya maka jadi kilowatt. Berarti tinggal 1700 dibagi dengan 36 kilowatt. Nah, ini jawabannya. Nah, karena tadi kita melakukan pendekatan, maka jawabannya juga pendekatan. Ini kita anggap berapa nih? 35 lah. 35 berarti harusnya dapatnya sekitar 50. Berarti
Kita hitung 47,2 kilowatt. Nah, ini berarti sekitaran sini. Angka yang terdekat dengan 47,2 adalah 47,1 karena tadi kita melakukan pendekatan di 9,81 menjadi 10. Nah, di sini berarti jawabannya adalah 47,1 kilowatt. Kita langsung ke soal nomor 19. Nomor 19 di sini dua pegas identik. Nah, dua pegas identik jika terpasang paralel, maka nah ini kan soal aslinya ya. Ini coret-coretan yang si punya soal ini. Nah, gambarnya mirip lah, ini beginilah. Kita anggap kita gunakan gambar dia juga nggak masalah. Nah, ini. Nah, seperti ini. Dibutuhkan usaha W. Jadi ketika ini dibutuhkan usaha W. Nah, kalau misalkan dia melakukan yang namanya paralel, maka tetapan pegas itu adalah K ditambah dengan K. Karena K-nya sama, paralel ya, berarti kan ditambahin, maka K ditambah dengan K, jawabannya 2K. Oke. Berdasarkan yang namanya usaha itu kalau di rumus dengan apa namanya ini pegas ya, pegas itu rumusnya menjadi setengah nilai K kali delta X. Delta X itu perubahan panjang kuadrat. Nah, biasanya ada juga rumusnya W sama dengan setengah dari F kali delta X. Nah, ini juga sama. Nanti F itu kita tahu F itu adalah tetapan pegas dikali dengan delta X. Nanti kalau substitusi dua ini maka jadi satunya ini. Nah, gitu ya. Berarti dalam soal ini kita masuk nilai W-nya sama dengan ini 2, pindah ruas. Pindah ruas, tak perlu pindah ruas ya, kita jangan pindah ruas dulu lah. Nah, kita belum memasukkan nilai yang ini. Nah, ini. Kemudian setengah kali K-nya itu K paralel, berarti di sini 2K ya, dikali dengan delta X-nya adalah sebesar X. Maka ini X kuadrat. Makanya kita coret, dapatnya W sama dengan K kali X kuadrat. Nah, tentu kita pertambahan yang diminta berapa usaha yang digunakan, berarti W-nya sama dengan K kali X kuadrat. Nah, ini nilainya. Kemudian kita lihat, berarti kalau diminta X kuadratnya saja, berarti adalah W dibagi K ya. Nah, gini ya dapatnya. Ini jadi nanti ini jadi buat panduan kita. Nah, kita gunakan warna yang berbeda untuk yang lainnya. Oke. Nah, kemudian dipasang seri. Nah, ini seri gambarnya juga sama, seri seperti ini. Kalau seri itu kalau cuman 2 dan identik, maka K seri itu cukup tinggal K dibagi dengan 2 saja. Kalau 2, kalau ada 3 ya berarti dibagi 3. Itu syaratnya kalau identik. Tapi kalau misalkan tidak identik, maka rumusnya jangan lupa 1/K seri sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2 dan seterusnya gitu ya. Nah, dengan cara yang sama juga, maka rumus W yang seri sama dengan berarti setengah kali K seri dikali dengan delta X kuadrat. Nah, delta X nya nilainya sama. Nah, delta X nya nilainya sama. Berarti setengah kali K per 2 kali delta X kuadrat ya kan nilainya adalah WK. Nah, W per K. Nah, ini bisa kita coret. Nah, duanya berarti W seri yang dibutuhkan adalah W per 4. Berarti nilainya adalah W per 4. Ada jawabannya W per 4. Oh, ada jawabannya ya. Nah, kita udah ya, kita masuk ke soal terakhir, soal nomor 20. Di soal nomor 20, tinjau suatu benda yang memiliki massa jenis ρ O. Jika benda tersebut dimasukkan ke dalam fluida, maka sebanyak 3/4 bagian volumenya tercelup di dalam fluida tersebut. Hitunglah massa jenis fluida. Nah, ini gambarnya juga sudah benar-benar ya. Ini benda yang tercelupnya, berarti sesuai dengan hukum Archimedes, maka besarnya gaya apung itu setara dengan gaya beratnya ya. W itu gaya berat. Gaya apung itu rumusnya adalah ρ dari fluida dikali gravitasi kali volume benda tercelup. Nah, benda tercelup sama dengan
W itu adalah massa dari benda dikali gravitasi. Nah, di sini ada sama G-nya kita bisa coret. Nah, yang perlu kalian jadikan catatan adalah kalian perlu ingat bahwa yang namanya massa jenis. Nah, massa jenis di sini adalah rho benda itu adalah perpaduan antara massa benda dibagi dengan volume benda. Maka ini MB-nya ini bisa saya rubah. MB adalah berarti rho fluida dikali volume benda tercelup itu sama dengan rho benda dikali volume benda dikali ya. G-nya kan sudah saya hilangkan. Nah, volume benda tercelup katanya dalam hal 3/4 bagian dari volumenya. Nah, berarti di sini rho dari fluida dikali 3/4 dari volume benda sama dengan rho benda dikali volume benda. Volume bendanya bisa saya coret. Maka jelas terlihat bahwa rho fluida 3/4 dari rho fluida itu adalah rho benda. Jadi jawaban di sini adalah hitunglah massa fluida, massa jenis fluida. Massa jenis fluida berarti rho fluida sama dengan pindah ruas jadi 4/3 daripada rho benda. Gini ya, kalau massa jenis fluidanya. Nah, kalau suatu benda kan massa jenisnya Rho, berarti rho F sama dengan 4/3 daripada RO. Nah, Rho. Berarti jawabannya yang E. Oke. Ini demikianlah pembahasan kita kali ini UTUL UGM tahun 2019, kode soal 924 dari nomor 16 sampai dengan nomor 20. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk soal-soal berikutnya dan pembahasan soal berikutnya sehingga kalian tidak ketinggalan. Terima kasih. Saya Nanang Med, berbagi untuk menginspirasi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.